Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi setia Dharma Bumi Putra? Kita berjumpa kembali di mata kuliah Teori Ekonomi Mikro di pertemuan yang ketiga. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang ketiga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa memberikan kita keberkahan kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas materi yang sangat menarik sekali. Mohon izin saya share materinya. Di pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas materi mengenai pola kegiatan suatu perekonomian. Ini materi yang sangat menarik sekali. Pola kegiatan suatu perekonomian. Kita lihat di sini spesialisasi, subsistence, division of labor, exchange trade, money, currency, lubricant of change, international trade, keuangan internasional. Siklus perekonomian, demand and supply, price, GNS, allocation of GNS, market of GNS, demand for GNS, supply of resource. Di sini ada resource, ada money, market resource. Siklus perekonomian, siklus atau arus lingkar perekonomian circular flow adalah model ekonomi memberikan penjelasan diagratis tentang bagaimana para pengambil keputusan, yaitu rumah tangga dan perusahaan, saling berinteraksi untuk mengoptimalkan diri atau self-optimization melalui proses pertukaran barang atau jasa dan faktor produksi. Pada era modern, proses pertukaran tersebut di atas dipermudah dengan semakin luas dan intensifnya penggunaan uang atau money. Mekanisme alokasi sumber daya, mekanisme alokasi tradisi, mengandalkan adat atau tradisi, komando, mengandalkan perencanaan atau keputusan pusat kekuasaan, pasar, mengandalkan interaksi permintaan dan penawaran. Tiga pasar utama dalam perekonomian: pasar barang atau jasa sektor real, pasar di mana permintaan dan penawaran barang atau jasa berinteraksi untuk membentuk tingkat harga dan output keseimbangan. Pasar faktor produksi. Pasar faktor produksi yang paling terkenal adalah tenaga kerja, tanah, dan barang modal. Pasar uang atau sektor moneter. Di pasar uang terjadi proses pengalihan hak penggunaan uang yang dilambangkan dengan penjualan sekuritas, surat-surat berharga. Kekuatan dan keterbatasan mekanisme pasar. Kekuatan mekanisme pasar. Harga mencerminkan kelangkaan yang sesungguhnya, mendorong peningkatan efisiensi, sangat terdesentralisasi, keterbatasan mekanisme pasar, kegagalan pasar, dan tidak kondusif terhadap keadilan. Mekanisme pasar dan kinerja ekonomi. Dalam analisis ilmu ekonomi, kinerja ekonomi pada tataran mikro dan atau makro dapat dianggap sebagai hasil interaksi antara permintaan agregat dan penawaran agregat. Dengan demikian, jumlah dan struktur produksi ekonomi, stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga atau umum, kesempatan kerja, stabilitas nilai tukar, siklus ekonomi dapat digunakan sebagai indikator evaluasi kinerja pasar. Kegiatan produksi, input, proses produksi, output, barang, dan jasa. Input atau faktor produksi: tanah, land, SDA, natural resource, sewa atau rent, tenaga kerja, labor, SDM, human resource, upah, wage, gaji, salary, royalty, bunga, interest, skill, laba atau profit. Teori perilaku konsumen. Teori perilaku konsumen atau consumer behavior mempelajari pola tingkah laku konsumen barang atau jasa dalam mengalokasi sumber daya untuk mengkonsumsi barang atau jasa.
Pokok bahasan utama adalah bagaimana konsumen mengalokasikan anggaran dikaitkan dengan konsumsi satu jenis atau sejumlah barang atau jasa tertentu. Teori perilaku konsumen berguna untuk memahami sisi permintaan barang atau jasa. Pelaku-pelaku kegiatan ekonomi, pelaku-pelaku dalam kegiatan ekonomi suatu negara dikelompokkan menjadi 3 golongan atau diasumsikan tidak ada ekspor, impor. Satu rumah tangga adalah pemilik berbagai faktor produksi yang tersedia dalam perekonomian. Sektor ini menyediakan tenaga kerja, tenaga usahawan, dan beberapa faktor lain yaitu barang-barang modal, sumber daya alam, dan harga tetap seperti bangunan. Mereka menawarkan faktor-faktor produksi ini kepada perusahaan. Sebagai balas jasa, perusahaan akan memberikan berbagai jenis pendapatan ke rumah tangga, baik itu upah, bunga sewa, dan keuntungan lainnya. Dua perusahaan adalah organisasi yang dikembangkan seseorang atau sekumpulan orang dengan tujuan untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Rumah tangga, orang atau sekumpulan orang tersebut disebut pengusaha yang mengelola faktor-faktor produksi sehingga barang dan jasa yang diperlukan rumah tangga dapat diproduksi. Tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan kegiatan jual beli barang jasa yang diproduksi. Tiga, pemerintah adalah badan yang bertugas untuk mengatur kegiatan ekonomi dan mengawasi kegiatan rumah tangga dan perusahaan supaya mereka tidak merugikan masyarakat umum. Selain itu, pemerintah juga melakukan sendiri kegiatan ekonomi, yaitu mengembangkan prasarana ekonomi dan mengembangkan prasarana sosial, fasilitas umum yang tidak diproduksi oleh perusahaan. Pemerintah juga dapat mengenakan pajak kepada rumah tangga dan perusahaan untuk membiayai pengeluarannya. Pajak dapat dibedakan jadi pajak langsung dan pajak tidak langsung. Selain dari pajak, pemerintah juga dapat memperoleh pendapatan dari pembayaran royalti dari perusahaan yang eksploitasi kekayaan alam dan keuntungan dari perusahaan yang dimilikinya. Dua siklus aliran pendapatan, siklus atau sirkulasi aliran pendapatan memberikan gambaran tentang aliran-aliran seperti satu faktor-faktor produksi, dua pendapatan, tiga barang dan jasa, dan empat pengeluaran antara sektor-sektor dalam kegiatan ekonomi. Dalam sirkulasi aliran pendapatan yang sederhana, ekonomi dua sektor diasumsikan bahwa pemerintah diabaikan. Tidak ada campur tangan pemerintah dan juga kegiatan ekspor impor diabaikan. Kita lihat di sini sektor rumah tangga dan produsen, tabungan, saving, dan investasi. Sirkulasi aliran pendapatan pasar barang, pasar faktor produksi. Tiga, batas kemungkinan produksi. Batas kemungkinan produksi menunjukkan jumlah maksimum alternatif kombinasi barang dan jasa yang dapat diproduksi oleh sebuah masyarakat. Kurva batas kemungkinan produksi tidak hanya menggambarkan kapabilitas produksi yang terbatas dan masalah kelangkaan. Namun kurva batas kemungkinan produksi juga mencerminkan konsep biaya kesempatan atau opportunity cost. Ilustrasi berikut sumber daya menghasilkan dua macam produk makanan dan pakaian. Menggunakan teknologi yang berlaku, seluruh sumber daya digunakan secara penuh. Alternatif kemungkinan produksi A, B, C, D, E, F, makanan ribuan unit 15, 14, 50, pakaian ribuan unit 0, 1, 2, 3, 4, 5. Pilihan A dan F disebut pilihan ekstrim, berarti pilihan yang sangat kecil kemungkinannya untuk terjadi. Sebab tidak mungkin orang hanya membutuhkan makanan saja atau pakaian saja. Batas kemungkinan produksi pada titik A, sumber daya dipergunakan untuk menghasilkan makanan 15.000 unit, sedangkan pakaian sama sekali tidak diproduksi. Sebaliknya, jika mengambil pilihan F, sumber daya dipergunakan seluruhnya untuk memproduksi pakaian 5.000 unit, sedangkan makanan sama sekali tidak diproduksi. Pilihan A, B, C, D, dan E adalah kombinasi antara A dan F rasional untuk bergerak dari alternatif D 9.000 makanan dan 3.000 pakaian ke alternatif C 12.000 makanan dan 2.000 pakaian. Biaya oportunitas tambahan 3.000 unit makanan adalah berkurangnya 1.000 unit pakaian. Kita lihat, perhatikan kurva berikut ini. Kurva jumlah produksi maksimum bisa dicapai oleh sebuah perekonomian. Batas kemungkinan produksi PPF
Disebut juga kurva transformasi karena memperlihatkan bagaimana suatu jenis barang tertentu dapat dialihkan pada barang lain dengan memindahkan sumber daya dari produksi barang tersebut ke produksi lain. Titik G yang berada di luar batas tidak mungkin bisa dicapai, sedangkan setiap titik di dalam garis batas seperti titik A memperlihatkan sumber daya yang tidak dimanfaatkan sepenuhnya dengan cara yang terbaik. Jika perekonomian memproduksi kedua barang tersebut pada sepanjang garis batas kemungkinan produksi, dapat dikatakan bahwa perekonomian berjalan secara efisien. Efisiensi produksi terjadi jika produksi barang tertentu tidak dapat ditingkatkan lagi tanpa mengurangi produksi barang lain, yaitu selama perekonomian masih berada pada garis batas kemungkinan produksi. Batas kemungkinan produksi mengungkapkan tiga konsep, yaitu keterbatasan limited, pilihan choice, dan biaya kesempatan opportunity cost. 4. Sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh negara untuk mengalokasikan atau mendistribusikan sumber daya yang dimiliki, baik kepada individu atau rumah tangga maupun organisasi di negara tersebut. Perbedaan mendasar antara sebuah sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya adalah bagaimana cara sistem itu mengatur faktor produksinya. Perekonomian yang terencana, planet ekonomi, memberikan hak kepada pemerintah untuk mengatur faktor-faktor produksi dan alokasi hasil produksi. Sementara pada perekonomian pasar, market ekonomi, pasarlah yang menentukan faktor-faktor produksi dan alokasi barang dan jasa melalui mekanisme pasar, yaitu penawaran dan permintaan. Sistem perekonomian diklasifikasikan menjadi tiga jenis, antara lain satu sistem ekonomi pasar market ekonomis, disebut juga sistem ekonomi kapitalisme atau liberalisme, adalah sistem ekonomi dalam suatu negara di mana produsen bebas melakukan kegiatan produksi dalam batas-batas tertentu, sehingga kegiatan produksi dan konsumsi ditentukan oleh mekanisme pasar, yaitu permintaan dan penawaran. Dua, sistem ekonomi perencanaan terpusat atau terencana, planet ekonomis. Sistem ekonomi terencana disebut juga sistem ekonomi komando, komunisme atau sosialisme, merupakan sistem ekonomi yang faktor produksi yang dimiliki dan digunakan oleh pemerintah. 3. Sistem ekonomi campuran atau mix ekonomi. Sistem ekonomi campuran merupakan sistem ekonomi yang dianut suatu negara yang menggabungkan sistem ekonomi pasar dan terencana. Inilah tiga sistem perekonomian diklasifikasikan. Jadi ada sistem ekonomi pasar atau market ekonomis, ada sistem ekonomi perencanaan terpusat atau terencana, plan ekonomi, dan juga ada sistem ekonomi campuran atau mix ekonomi, di mana sistem campuran merupakan sistem ekonomi dan suatu negara menggabungkan sistem ekonomi pasar dan rencana. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang ketiga. Kita akan berjumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.